Selamat pagi rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk semua. Hari ini menanggapi untuk video yang pertama, saya ingin menjelaskan 20% sisanya kenapa kok motor itu tidak bisa hidup. Ya, kapan hari kan sudah saya share 80% penyebab mesin mogok atau motor tidak bisa menyala itu karena kompresi yang pertama, pengapian yang kedua, dan juga bahan bakar yang ketiga. Nah, itu saya bilang sudah 80% masalah teratasi. Nah, kita belajar lagi bagaimana caranya apabila bukan kompresi ataupun pengapian ataupun bahan bakar yang bermasalah, tetapi masalah lain, yaitu 20% sisanya. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan terkait hal tersebut. Untuk motor apa saja, kita mulai dari kelistrikan rekan-rekan, yaitu dari rangkaian aki, kunci kontak, rumah sekring, kabel, dan yang lainnya yang mempengaruhi kenapa kok mesin itu tidak bisa menyala. Nah, yang pertama saya ingin rekan-rekan untuk mengecek apakah headlampnya itu nyala atau tidak kalau dikunci kontak. Maksudnya seperti ini. Motor yang saya pakai di sini adalah Mio ya. Nah, kalau di kontak biasanya itu ada nyala seperti ini ya. Kalau di motor manual yang belum injeksi itu lampu netralnya nyala. Nah, gimana kalau misalnya lampu netral nggak nyala? Apakah kunci kontaknya yang rusak? Tidak bisa dibilang seperti itu rekan-rekan. Kita coba cek dulu. Kalau misalnya kunci kontaknya nggak nyala, tetapi kalau di rating itu bisa nyala, berarti bukan kunci kontaknya yang rusak. Oke? Atau cara ngecek kunci kontak itu pakai bel. Nah, kalau di bel misi nyala, berarti kunci kontaknya nggak rusak, ya. Nah, tetapi apabila di bel sama di starter itu lampunya kedip seperti ini berarti akinya yang nggak kuat rekan-rekan. Oke, saya nggak mau loncat-loncat untuk penjelasannya. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kunci kontak dulu ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya sudah dicek nih di kontak, lampu netral nggak nyala, lampu headlamp nggak nyala, di klakson nggak nyala, di starter juga nggak nyala ya, dan juga lampu depannya ini juga nggak nyala ya. Nah, semuanya mati. Yang dicek kunci kontaknya dulu rekan-rekan. Nah, untuk lebih enaknya kunci kontak kan seperti ini bentuknya. Nah, saya sudah ada contoh yang dipreteli ya rekan-rekan ya. Contohnya itu seperti ini kunci kontaknya. Nah, kalau kunci kontaknya seperti ini, Anda bisa ambil kabel, sambungkan kabel ke sambungannya kunci kontak yang ini. Sambungkan ya. Sambungkan kabel di jumper sini, tapi di sambungannya bukan yang di sininya ya. Sambungan kunci kontak yang kita jumper. Nah, kalau misalnya sudah di jumper seperti itu, mesin lampunya misalnya berarti bukan kunci kontaknya yang bermasalah. Kita coba cek hal yang lainnya lagi. Kita cek dari sumbernya lagi. Nah, sumbernya itu apa? Yang kedua, kita bisa cek dari sini. Ini rumah sekring. Nah, kita coba cek rumah sekring sama sekringnya. Sekringnya ini putus atau enggak. Untuk ngecek sekring itu gampang. Kita lihat elemen di dalamnya. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, elemen di dalamnya ini putus apa enggak? Kalau elemennya putus, ya berarti sekringnya yang rusak ya. Maaf, gambarnya agak kurang jelas ya. Nah, seperti ini ya. Di dalamnya itu ada elemen kayak kawatnya itu. Kalau kawatnya putus, berarti sekringnya yang rusak, yang diganti sekringnya ya. Tapi kalau masih belum mau nyala, coba kita cek ke akinya. Nah, cara ngecek aki gimana? Untuk lebih gampangnya kita coba pakai alat ya rekan-rekan ya. Untuk ngecek aki kita pakai alat yang namanya ini voltmeter. Nah, cara untuk menggunakan voltmeter sendiri untuk pengecekan aki, kita cari yang ada tulisan V atau volt ya. Kita arahkan ke yang 20, satuannya yang puluhan ya, jangan yang ratusan atau satuan. Oke, kita masukin ke yang puluhan,
kita hidupin voltmeternya, kita sambungkan ke aki ya. Positif pakai kabel merah, negatif pakai kabel hitam. Apabila akinya di atas angka 12, itu berarti akinya masih normal. Yang dicari kesalahannya adalah di sambungannya, seperti tadi, seperti rumah sekring, sekringnya, ataupun kabel-kabelnya, ataupun kunci kontaknya. Tetapi kalau misalnya akinya ini sudah nggak 12 dan di cas juga nggak bisa. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk aki itu ada dua jenis. Dua jenisnya itu aki basah sama aki kering. Nah, Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Untuk aki basah itu seperti ini. Ini bisa dicas ya rekan-rekan ya. Maksudnya kalau misalnya nanti airnya habis atau misalnya kurang dari 12 volt, itu airnya bisa diisi lewat sini. Dan juga ini bisa dicas ya. Tetapi kalau akinya seperti ini, aki kering ini nggak bisa dicas ya, nggak bisa ditambah air juga. Jadi opsi satu-satunya hanya diganti kalau aki kering. Nggak bisa dicas, nggak bisa ditambah air. Yang ini bisa dicas, juga bisa ditambah air ya untuk aki basah. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau aki kurang dari 12 volt, banyak sekali solusinya, bisa dicas atau bisa diganti ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini sudah teratasi, misalnya ini sudah nyala, ya berarti 100% sudah teratasi masalahnya. Karena oh ya, sorry, saya ada info lagi. Untuk beberapa motor itu memang tidak bisa kalau misalnya akinya soak. Khususnya motor injeksi. Motor injeksi kalau aki soak itu tidak bakalan hidup meskipun kunci kontaknya nyala. Ya, karena kalau motor injeksi itu butuh daya yang besar untuk menghidupkan ke rotaknya atau full pumpnya. Nah, begitu pula dengan motor Satria Fu dan juga Tiger yang akinya besar, lebih besar dari ini ya. Tiger yang akinya lebih besar dari ini, itu tidak bisa hidup kalau misalnya akinya nggak bagus ya. Itu jadi harus langsung diganti. Khusus untuk Tiger dan juga Satria Fu yang akinya YTZ6 kodenya, itu Satria Fu kalau nggak pakai aki berebet motornya rekan-rekan. Jadi itu juga harus diganti ya. Khusus untuk Tiger dan juga Satria Fu yang saya selama ini handle, dua itu harus pakai aki semuanya. Nah, apabila nanti ada info berlanjut, akan saya kabarin lewat kolom komentar ya. Kalau misalnya ada info motor-motor yang lainnya yang mungkin juga butuh aki untuk hidup. Nah, tetapi sementara ini mungkin dua motor itu yang saya tahu. Nah, nanti teman-teman yang tahu juga bisa nambahin di kolom komentar motor apa saja yang butuh aki untuk hidup ya rekan-rekan ya. Nah, jadi sekarang sudah 100% nih pengetahuannya mengenai motor kalau mogok harus diapain aja ya. Nah, untuk sekarang saya mungkin akhiri sampai di sini saja supaya nggak bosen lama-lama, karena infonya sudah saya sampaikan semua ya rekan-rekan ya. Saya doakan untuk para penonton supaya memiliki rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan untuk semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan juga apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, ataupun mau request video juga boleh. Silahkan diketik di kolom komentar, saya akan jawab pastinya. Sekian dulu dari saya. Maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam menjelaskan, rekan-rekan bisa untuk dikoreksi juga. Kemudian cukup sekian dan terima kasih.